hari ini itu naik ke langit, ya, menaiki langit lebih tinggi daripada awan untuk menyamai kemudian pencipta yang maha tinggi, mau menyamakan dirinya, ingin menyamakan dirinya. Maka hari ini, mohon maaf sedikit agak panjang, maka hari ini susah kita menemukan adanya ajaran dari saudara Kristen yang mengatakan bahwa iblis itu berasal dari Allah, iblis itu berasal dari Tuhan. Pasti mereka tidak ingin mengatakan bahwa iblis itu ciptaan. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka menyetarakan antara iblis dan Tuhan. Makanya sembahan mereka roh, gitu. Iblis katanya nggak diciptakan. Kalau iblis tidak diciptakan, berarti iblis itu adalah sesuatu yang setara dengan Tuhan yang juga tidak diciptakan. Berarti ada dua hakikat yang tak tercipta, iblis dan juga Tuhan. Nah itu dia. Coba kita terawang atau kita teropong ke Matius 28 nomor 18. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Artinya oknum ini diajarkan setara dengan pencipta alam semesta. Dialah Hailal bin Zakar yang disebut kemudian dalam kitab Wahyu milik saudara-saudara Kristen sebagai sebutan sosok yang kemudian mereka sebut sebagai bintang timur. Bintang timur inilah yang disebut Hailal bin Zakar. Seperti itu saudara-saudara, bukan mengajarkan tapi mengingatkan. Nah disinilah kemudian fitnah itu mulai merebak. Fitnahan bahwa Tuhan pencipta alam semesta pernah menjadi manusia. Baca di dalam Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Benar-benar pencipta alam semesta datang menjadi manusia dan digantung di atas pohon. Ini fitnahan yang sangat luar biasa. Fitnahan yang belum pernah terjadi sebelum kemudian oknum yang bernama Paulus ini didatangi makhluk yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah ini sekali lagi saya ingatkan, bukan menggurui tapi saya mengingatkan saja. Demikian sahabat-sahabat, silakan. Masya Allah. Ya sekarang mungkin ada sanggahan Pak Pendeta Kris, silakan. Selamat sore menjelang pagi Pak Pendeta Kris. Ini udah tengah malam ini. Oh ya tengah malam jadi juga kan mau kemana karena katanya pun menjelang malam. pagi kan. Masa selamat sore menjelang pagi. Menjelang pagi. Ya kan memang saya begitu Pak, berhadapan dengan pendeta. Ya silakan, apa sanggahan saudara? Ya ini saya kan baru muncul nih, jadi saya kan nggak tahu pembahasan apa tadi. Itu iblis. Ya iblis kenapa? Ya Ada jadi apa dengan gini iblis? Bang, gini, di dalam Al-Quranul Karim ini lagi-lagi saya merujuk pada Quran ya Bang, supaya tidak jadikan sebagai materi yang sifatnya hanya menyerang iman Kristen. Di Al-Quran itu dikatakan bahwasanya yang disembah selain daripada Allah itu adalah iblis. Al-Quran kemudian menarasikan itu dengan sangat jelas. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran datang kemudian untuk meluruskan semua ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh umat terdahulu. Sesungguhnya kata Allah, iyad'una min dunihi, yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Artinya gini, di luar Islam, di luar ajaran para nabi, yang disembah kemudian manusia itu adalah iblis, setan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena itu ada keikutsertaan iblis di dalam melakukan tipu daya terhadap mereka. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang memberikan janji-janji kepada mereka
dan setan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini yang terjadi. Nah, berdasarkan ajaran Islam kemudian, Islam itu membahas tentang Bible, Islam membahas tentang Yesus, Islam membahas tentang Kristen melalui Al-Quran. Indikasi itu kuat. Maka muncul pertanyaan kemudian ketika Nabi kami datang kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam, datang sebagai utusan mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, menyembah kepada Sang Khalik. Muncul agama Kristen yang dimotori oleh Paulus dikarenakan adanya makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Maka muncul pernyataan saya dan muncul juga pertanyaan saya, makhluk siapakah dia yang datang kepada Paulus dengan mengatakan akulah Yesus yang kamu aniaya, manusia dari Nazaret. Sampai-sampai makhluk ini membimbing Paulus melakukan satu tindakan yang sifatnya fitnah terhadap pencipta alam semesta. Nah, mungkin saudara Chris bisa menjelaskan ke saya khususnya, makhluk yang mengaku Yesus itu siapa? Silakan Bang. Baik. Jadi pertanyaan yang sama juga akan saya tanyakan. Kalau menurut kesaksian dari Paulus itu kan Yesus yang datang pada dia. Saya mau bertanya, makhluk apa yang datang pada Muhammad? Oke, baik, saya jawab langsung ya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Aspek ini boleh saudara sanggah. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah Roh Kudus? Tapi bukan itu poinnya saudara. Begitu makhluk ini datang, malaikat ini, Roh Kudus ini datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku yang mulia ini mengajarkan tentang Islam. La ilaha illallah inni Rasulullah, aku adalah Rasulnya. Sepeninggal beliau, ya, sepeninggal beliau, tak ada satupun manusia mengaku pengikutnya, mengaku Rasulnya, mengaku muridnya, mengaku sahabatnya, merubah ajarannya kemudian yang tadinya Nabi dirubahnya menjadi Allah, yang tadinya Nabi dirubahnya menjadi Khalik, yang tadinya Nabi dirubahnya menjadi Tuhan. Seketika ajaran Roh Kudus yang datang kepada beliau sampai hari ini 1400 tahun tidak pernah berubah. Nah, bandingkan dengan Yesus. Yesus datang kepada Bani Israel, mengaku Nabi, mengaku Mesias, mengaku utusan, mengaku anak manusia, mengaku kemudian gembala, pembimbing, jalan, kebenaran, hidup, menuju kepada Allah. Itu ajaran Yesusnya. Bersaksi bahwa dia datang dengan seperangkat mukjizat untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kemudian di tahun 52 tepatnya muncul sosok bernama Paulus, merubah ajarannya secara frontal dan totalitas. Yang tadinya rasul, yang tadinya nabi, yang tadinya anak manusia, seketika berubah menjadi Tuhan, seketika menjadi pencipta alam semesta yang berteofani, yang berinkarnasi menjadi manusia. Berarti ketidaksinkronan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu muncul, tenganga begitu luas. Maka kewajiban saudara menjawab, siapa makhluk yang mengajarkan Paulus ini? Silakan. Oke. Sebelum kita sampai ke pembahasan tentang Paulus, ya, malaikat di Lukas 2 itu, malaikat ketika datang kepada para gembala, malaikat sudah berkata kepada para gembala, pada hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat sudah menyampaikan kepada para gembala, Tuhan telah datang, Tuhan telah lahir. Artinya ketuhanan Yesus itu tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri, ya. Karena ini pernyataan yang sudah disampaikan oleh malaikat kepada para gembala.
Jadi bukan karena Rasul Paulus lah yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ini yang tidak kalian pahami. Oke? Baik, saya mau Oke, tanyakan saya bantah. begini. Oke, Saya mau tanyakan dulu. silakan Bang. Tunggu, saya Silakan tanya. Bang, silakan. Saya tanya Silakan, dulu, silakan, Abang silakan. Suma. Iya, silakan. silakan. Al-Quran yang abang Iya. bacakan tadi itu apakah firman Tuhan? Jelas firman Tuhan. Oke, baik, firman Tuhan. Firman Tuhan Yes. ini datang kepada siapa? Datang kepada Roh Kudus lalu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, bukti firman Tuhan yang disampaikan melalui Roh Kudus itu kepada Muhammad itu tertulis di mana bahwa Roh Kudus datang kepada Muhammad. Saudaraku, mohon maaf. Kajian kita itu bukan keotentikan kitab suci. Kajian kita itu adalah Ya, maksudnya dengar. apakah Roh Kudus itu ada di dalam Al-Quran? Justru Roh Kudus itu adalah yang mengajarkan Oke. Al-Quran, Coba yang menyertai tunjukkan kepada seluruh kami. umat Islam sampai akhir zaman. Baik, Abang Suma, tolong Iya. tunjuk. Silakan. Bernarasilah sepanjang Anda bisa, silakan. Silakan, Bang. Ingat ya, hanya perkataan Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Catat itu. Kalau perkataan manusia pasti bisa dirubah. Dia perkataan guru besar, perkataan dosen, perkataan presiden, perkataan siapapun itu bisa dirubah oleh manusia. Tapi kalau perkataan Tuhan tidak akan pernah bisa dirubah oleh manusia, dan itu hanya disifati oleh Al-Qur'anul Karim. Tapi Bung, mohon dengarkan saya. Di situ itu bukan inti daripada cakupan pembahasan kita. Ini yang kita bahas ini adalah yang merubah ajaran para nabi. Nabi yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel namanya Nabi Yesus. Nabi yang mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam namanya Nabi Muhammad SAW. Cakupannya itu. Nah, ketika kemudian sabar. Ketika kemudian Al-Quran didatangkan, tak ada satupun orang yang kemudian melantik pembawa Al-Quran ini menjadi Tuhan. Berbeda dengan Yesus. Ada manusia yang merubah Yesus ini yang hanya penyampai firman menjadi Tuhan. Itu. Oke. Nah, kalau saudara Baik. mengatakan sabar, kalau saudara mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 malaikat telah mengatakan, Lukas 2 dan seterusnya malaikat mengatakan telah lahir yaitu juru selamat Tuhan di kota Daud, itu cerita yang dibangun oleh Lukas. Sekarang kalau itu adalah Tuhan yang lahir, ini adalah Tuhan, coba Anda lihat 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia yang datang, maka mereka adalah antikristus, mereka adalah Oke. Dajjal. Bisa Mana di-skip yang di situ, benar, Abang? Bang? Mana yang benar? Yesus ini Oke. manusia atau Yesus ini Tuhan? Oke. Bisa di-skip di Silakan. situ? Oke. Silakan. Kenapa ayat di Lukas itu Anda tidak mempercayai, sementara ayat di pertama Yohanes itu Anda percayai? Bukan, deritanya itu bukan di saya, Abang. Deritanya itu No. di Anda. Coba tunggu. Enggak, begini. Saya bacakan. Saya bacakan dulu. Sebentar, 2 Yohanes sebentar, 1 nomor 7. Saya Sebab paham. banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Anda mengajukan Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir Tuhan. Berarti Anda mengimani Yesus datang sebagai Tuhan. Orang yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus atau Dajjal. Nah sekarang, apakah Anda mengimani Yesus datang sebagai Tuhan atau Anda mengimani Yesus datang sebagai manusia? Kalau Anda mengimani Yesus datang sebagai Tuhan, Anda antikristus, Anda Dajjal. Tetapi kalau Anda kemudian mengimani Yesus datang sebagai manusia, coba Anda berpikir lagi, kenapa ke gereja Anda menuhankan manusia? Kan begitu. Mana? Anda di mana posisinya? Yesus datang sebagai Tuhan atau Yesus datang sebagai manusia? Hati-hati. Silakan, Bang. Hati-hati berargumentasi, silakan. Saya akan tumpahkan data-data yang Anda inginkan, yang Anda narasikan, saya akan sambar dengan data yang dari Bible. Silakan.
Anda mau mengatakan dia datang sebagai Tuhan? Oke, silakan. Berarti Anda adalah Dajjal. Anda ingin mengatakan dia datang sebagai manusia, berarti Anda juga adalah pengikut Dajjal. Karena terbukti hari Minggu Anda menyembah manusia. Gimana? Mana yang benar? Yesus datang sebagai manusia atau Yesus boleh datang nggak saya sebagai jelaskan dulu? Tuhan? Silakan. Boleh Silakan, nggak? silakan. Oke. Iya. Jadi Itu kewajiban Allah Anda itu, menjelaskan. Silakan. Wujud Allah itu adalah roh, ya. Kata siapa? Allah itu adalah roh. Kata Dan siapa, Bang? ketika Allah dengarkan dulu penjelasan saya, ya. Iya, silakan. Jangan dulu dibantah, bro. Ya, Allah itu adalah roh. Ya, Oke. Allah itu adalah Yohanes roh. 4. Dan Ya, silakan. ketika Allah menciptakan bumi, bumi ini kan bukan roh. Alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan dan manusia, binatang ini kan bukan roh. Ini media. Makanya Allah juga butuh media, ya, untuk mengurusi alam semesta ini. Makanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan dia menciptakan manusia untuk mengurusi semua yang ada di bumi ini. Allah katakan bahwa Allah berikan kuasa kepada manusia untuk mengurusi alam jagat ini. Dikatakan bahwa taklukkanlah dan kuasailah itu, ya. Kuasailah dan taklukkanlah bumi. Karena itu Allah yang adalah roh ini, dia menjelma menjadi manusia. Makanya malaikat datang kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi untuk menyelamatkan manusia, Allah juga harus merubah wujud. Kalau Allah tetap menjadi roh, maka kita manusia tidak akan bisa melihat Allah. Benar enggak? Apakah mata jasmani manusia bisa melihat Allah? Tidak mungkin. Jadi Allah harus berreinkarnasi, menjadi manusia. Makanya nama manusianya Allah itu yang disebut Yesus. Yohanes 1 yang Anda bilang itu bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus datang sebagai manusia, dia antikris, itu benar. Karena Yesus itu disebut juga dengan anak manusia. Yesus juga disebut anak Allah. Karena kedatangannya dia ini, dia datang dengan dua natur. Natur manusia dan natur Allah. Ini yang perlu dipahami oleh semua umat Islam. Sudah, Bang? Jadi jangan bernarasi tanpa memahami Alkitab. Oke. Kalau Baik. Anda dan teman-teman ini memahami Alkitab itu hanya ayat per ayat saja, maka tidak akan ketemu. Oke, sudah Bang. Ya, Oke. nanti waktu Anda nanti. Silakan Bang. Oke. Jadi begini, saudaraku. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW jelas di awal tadi saya sudah mengatakan tidak pernah terjadi fitnah di atas muka bumi ini sejak dari Nabi Adam alaihissalam selain daripada fitnah Dajjal. Ini umat Islam dengarkan. Barusan saudara kita mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Itu adalah fitnah yang sangat kejam dan sangat keji. Mari kita buktikan. Di dalam kitabnya orang Kristen dikatakan Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan ketakutan dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka terkejut dan ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Hantu di sana original teksnya adalah pneuma. Ingat, pneuma itu artinya hantu. Lalu saudara kita mencoba mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Ini fitnah. Fitnah yang sangat besar dan sangat kejam. Kenapa? Karena di dalam original teksnya dikatakan theos pneuma. Theos adalah pneuma. Theos adalah hantu. Pneuma sama dengan hantu. Mereka terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Pneuma hoteos, pneuma heteos, teos pneuma. Jadi bro, Dikatakan sabar, ini giliran saya Bang. Nanti Enggak, Anda tanggapi. saya sudah Dan saya minta saya paham itu. Sabar. Jadi Ini edukasi Allah buat umat dan Islam. Dengarkan. Sabar Pak Kris. Sabar Bang, sabar ya. Sabar ya.
Di sini kitab Anda Yohanes 4 nomor 24 dikatakan bahwa Theos itu adalah roh. Roh di sini bahasa Yunaninya pneuma, berarti Theos itu adalah hantu. Di dalam Lukas 24 nomor 37 mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat pneuma, hantu. Berarti hantu, setan sama dengan hantu, Theos sama dengan hantu. Dan memang betul, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, iblis juga adalah roh, malaikat betul. juga adalah roh. Sabar, Betul. sabar. Betul. Nah, bagus. Saya tepuk tangan dulu buat saudara. Berarti Anda, sabar. Berarti Anda menyamakan antara setan dengan Tuhan Anda. Ini fitnah yang keji. Kenapa? Dengarkan saya. Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Oh, saya tidak beriman kepada Quran bang semua. Oke. Kitab yang ada di genggaman ketek saudara mengatakan Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 dan Yeremia 10 nomor 6. Berarti siapa yang mengarang cerita bahwa Tuhan itu adalah hantu? Coba Anda bedakan dulu antara Theos yang adalah roh dan hantu yang juga adalah roh di dalam Lukas 24 nomor 37. Tuhan Anda dan hantu sama-sama roh. Sementara Tuhan memperkenalkan diri kepada para nabi, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu yang maha tinggi tersebut, ta'ala dan maha suci, subhana, tidak serupa dengan makhluk. Itu kitabnya orang Yahudi. Juga diterangkan 2 Samuel 7:22. Aku Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan hantu. Sedangkan orang Kristen mengajarkan bahwa Tuhannya adalah hantu, Tuhannya adalah roh. Ayo, saudara silakan buka KBBI. Roh adalah makhluk halus. Ini fitnah yang terlalu kejam. Maka muncul Boleh saya pertanyaan, jawab sekarang? makhluk apa yang datang mengaku kepada Paulus sehingga pencipta alam semesta disetarakan dengan setan? Silakan. Oke. Saya bicara data bang ya. Saya berharap Anda juga pakai data. Silakan. Jadi menurut abang bahwa Allah itu bukan roh ya? Allah itu bukan hantu. Bukan, ini bukan masalah bicara hantu. Loh, dalil kitab Karena saudara mengatakan Iya, pneuma itu dan artinya abang. hantu. Abang, di dalam sistem kerajaan Allah yang namanya kerajaan Allah di sorga itu penghuninya adalah semua roh. Tetapi di dalam sistem kerajaan sorga yang dihuni oleh roh itu ada pemimpinnya yang tertinggi. Pemimpin yang tertinggi adalah Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Rajanya roh, gitu. Ya. Dan dia, Oh, bagus. pencipta langit dan bumi itu memiliki yang namanya pelayan-pelayan. Siapa itu pelayan-pelayannya? Malaikat-malaikat. Salah satu malaikat tertinggi adalah Lucifer. Ya. Lucifer itu tugasnya di surga itu dia memimpin puji-pujian di surga. Lucifer itu adalah tangan kanannya Allah dulu sebenarnya. Tetapi Lalu? karena kesombongannya menyamai Allah, maka Allah melemparkan dia ke bumi dan dia membawa 2/3 daripada malaikat jatuh ke bumi. Allah lemparkan semua ke bumi. Jadi semua makhluk ini adalah makhluk roh. Tidak ada makhluk jasmani. Semua adalah roh. Tetapi Ya, di dalamnya itu ada kepemimpinannya. Di dalam kerajaannya itu yang namanya kerajaan Allah itu dipimpin oleh Allah sang pencipta langit dan bumi. Setelah kejatuhan iblis, maka Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Dan Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Menurut Abang Zuma yang pintar, saya minta maaf. Taman Eden itu ada di mana? Jangan terlalu melebar kemana-mana abang. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Oke. Baik. Ketika saudara mengatakan Lucifer jatuh ke bumi dan ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi, apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa Lucifer itulah yang datang kepada Paulus? Oke, Abang.
Ya. Baik, kita apple to apple ya. Siapa yang datang? Apakah Lucifer datang kepada Paulus? Apakah Lucifer datang kepada Muhammad? Kita Oke. apple to apple antara dua rasul. Baik. Baik. Siapa di antara Muhammad dan Rasul Oke. ini yang Baik. hidupnya berkenan kepada Oke. Allah? Oke, baik. Kita mau Nah, apple to apple? Oke. Sekarang ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24 munculnya Mesias palsu dan nabi palsu. Mesias di sini sama dengan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan ada Yesus palsu datang kepada Nabi Muhammad? Akulah Yesus yang kau aniaya. Mesias palsu datang mengaku kepada Nabi Muhammad. Siapakah engkau wahai suara yang kudengarkan di Gua Hira? Akulah Mesias yang kau aniaya. Ingat nasihat Yesus bahwa akan muncul Mesias palsu. Mesias palsu datang kepada Lukas, datang kepada Markus, datang kepada Paulus, datang kepada penulis kitab mimpi di Pulau Patmos. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Mesias palsu pernah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya turun sekarang. Saya berhenti menjadi apologet. Kututup semua channel saya, bahkan apologet Islam Indonesia kubekukan. Tapi tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Baik. Silakan. Saya mau Ini kondisi yang berbeda ya antara para rasul Tuhan Yesus dengan Muhammad. Saya mau tanya, Muhammad ini adalah nabi kan? Ini Abang Suma? Ya, Nabi kami, dan Anda tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Coba. Silsilah kenabian Muhammad ini turunnya dari siapa? Anda ditanya apa? Ya Allah ya Sebentar Karim. dulu. Oke, Anda ditanya Gak apa? apa-apa. Dari tadi gua udah. Gak Anda apa-apa, ditanya ya, apa? Makanya, Gak apa-apa. sebelum Gak apa-apa. masuk, saya berani nggak terima tantangan saya? Enggak, Anda ditanya Ya, apa dulu? saya mengatakan Ya, oke. silakan. Jadi baik, saya sama-sama Bang Suma aja. Saya mau tanya Bang Suma. Ya, Muhammad silakan. ini jadi nabi dari silsilah siapa dia jadi nabi? Oke, baik. Saya akan mengatakan kepada saudara, mudah-mudahan lisan saya bisa terjaga dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Pir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kusaima bin Mudrika bin Nabi Ilyas alaihi salam bin Mudrar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Adnan. Lalu kemudian diterangkan kemudian bin Adnan bin Adam bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Mus bin Kiumah bin Abi Awan bin Nasid bin Hisa bin Bulda bil Yadad bil Tabiq bin Jahim bin Nahis bin Maqi bin It bin Abqar bin Ubaid bin Abdi'an bin Hamdan bin Sanbur bin Yusrib bin Yahzan bin Yalhan bin Arwih bin It bin Disan bin Aisyar bin Afdan bin Ayam bin Misqar bin Nasih bin Zari bin Samai bin Missi bin Udah bin Oram bin Qaizar bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Sampai kepada Khaidar anak kedua, sampai kepada Khaidar anak kedua Nabi Ismail anak pertama dari Nabi Ibrahim. Tolong tunjukkan silsilah dari Paulus pendiri agama saudara yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Silakan. Oke, baik Abang. Saya mau bertanya, ya. Jadi ini masih kelanjutan ini. Ini sudah 3 kali saya bertanya dan pertanyaan saudara saya sudah tuntaskan semua. Insya Allah saya akan bantu Anda memahami Islam. Tapi tolong ajarkan saya untuk punya etika yang baik dalam berdiskusi. Tunjukkan satu jawaban dari 3 pertanyaan saya saja. Siapa nama Bapak Paulus? Silakan. Dengarkan dulu bro, ini kita belum tuntas, saya belum tuntas dengan kenabian. Memang tidak akan pernah tuntas kalau Anda hanya bertanya dan tidak mau ditanya.
tolong Saya- tunjukkan siapa nama Jawaban bapaknya saya. Paulus yang bisa sampai kepada siapa ya? Yang sampai kepada Nabi Yakub aja, atau kepada Benyamin aja, jangan terlalu tinggi. Kepada Benyamin. Dia di dalam Filipi 3 mengaku, aku adalah keturunan Yahudi dari Benyamin. Silakan Anda tunjukkan siapa nama bapaknya, bin sampai kepada Benyamin. Kalau tidak, ingat, iblis pun tidak punya silsilah. Baik. Silakan. Jadi menurut abang dan teman-teman semua ini kan Muhammad ini kan Nabi Anda ya. ditanya itu, Pertanyaan saya, Bung, saya masih menghargai saudara sebagai seorang Kristen karena yang saya ngaku-ngaku ini masih sebagai anak penasaran. Tuhan, anak yang penuh dengan Roh Kudus. Silakan Anda diskusi dengan Saya belum roh tuntas, yang ada bro. dalam diri Anda. Pertanyaan saya sederhana, saya sudah tuntaskan dan saya minta kepada para habaib, para cucu Rasulullah yang ada di Indonesia, ketika Bang Sumah kemudian ini salah penyebutan nasab, tolong tegur saya, japri saya keliru. Dan insya Allah saya akan memperbaiki itu. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, siapa nama bapaknya Paulus yang bermimpi bertemu dengan makhluk aneh yang mengaku Yesus di padang gurun? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saya mau tahu, ini Paulus bisa tidak dia dipercaya? Kalau bisa tolong tunjukkan nasabnya, silsilahnya dari Benyamin. Silakan. Baik. Sebelum saya menjawab silsilah Paulus, Jangan di mute biar dia di-mute bernarasi. terus. Iya, silakan Bang. Semakin Anda bernarasi, semakin Anda ditertawakan kalau Anda jauh dari pertanyaan saya. Silakan. makanya saya jangan di mute dong, bro. Iya Bang, silakan. Saya ini Jangan kan di belum mute sahabat semua. tuntas. Iya, Saya belum silakan. tuntas dengan Muhammad nih. Sebelum saya masuk ke Paulus, Anda jawab- tidak akan pernah tuntas karena membahas Nabi Muhammad. Umur Anda tidak cukup untuk menyelesaikan itu semua. Rasulullah Muhammad SAW dari sejak sebelum dia dilahirkan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Sampai kematiannya, sampai akhir zaman, sampai kepada surga. Rasulullah tidak akan pernah habis. Jadi Anda jangan pernah mencari dalih. Silakan Anda jawab pertanyaan saya. Siapa nama bapaknya Paulus yang sampai kepada Benyamin? Atau enggak usah, cukup bapaknya saja. Siapa nama bapaknya? Paulus bin? Tunggu dulu, bro. Saya ini belum selesai. Jadi Di HP tolong jawab Anda, saya. di HP Anda sebelah Di kanan mana? ada tanda silang. Itu bisa Anda klik. Ada kata konfirmasi, tinggal klik konfirmasi, Bang. Di mana ayat sementara perjanjian Jangan di mute. Biarin Biarkan aja, dia biarin aja, biarin mempermalukan. aja. Jangan di mute, jangan di mute, biarin aja. sahabat-sahabat sekalian. ini nggak fair nih. Ya, Kalian asal banyak jangan Anda membahas- sendiri yang mute diri Anda ya. No. Silakan. Ya, silakan. Silakan Bang, silakan. Kami memberi Bang ruang. Suma dan Silakan. teman-teman, Bang Suma dan teman-teman ini kan banyak sekali membahas Alkitab, ya kan? Terlalu banyak setiap hari, makanya saya mau bertanya. Karena janji Allah dengan Abraham. Jadi bertanya itu- lagi nih, ceritanya jadi bertanya lagi, bukan menjawab, Bang. Bukan. Bisa bentar dulu, saya akan menjawab. Perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian 17 ayat 19, saya bacakan ya. Iya, silakan. Bukan itu topiknya, Tetapi- pindah topik ini. Orang tuanya Paulus siapa namanya, wis? Biar Bang Handi, data ini akan nomor dia. Tengok aja, maaf Bang Handi. Ya silakan Anda baca data nomor 19. Nanti akan saya bacakan nomor 7-nya. Oke. Oke ya? Kejadian 17 ayat 19, demikian kata firman Tuhan. Iya, silakan. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak, dan aku Oke. akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi Oke. perjanjian yang kekal Oke. untuk keturunannya. Perjanjian yang kekal loh, Mas Bro. Oke. Sudah? Apakah bisa, namanya kekal itu bisa dirubah nggak? Sudah? Bentar, jawab dulu. Iya, sudah, Yang saya akan namanya jawab. kekal. Iya, saya akan jawab. Yang namanya kekal itu bisa Oke. dirubah nggak? Saya akan jawab. Oke, Silakan. Anda diam ya. Ini menolong cara Anda memang berdebat kayak gitu. Nggak apa-apa, saya maklum.
Tadi saya sudah membacakan silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Nabi Ismail, melahirkan anaknya yang kedua Qedar, kemudian Uram, kemudian Udda, kemudian Mesih bin Subai, sampai kepada Adnan, Adnan turun lagi sampai kepada Abdullah, Abdullah turun lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda maju ke dalam nomor 19-nya yang tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali. Ishak keturunannya adalah Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kenapa Anda bawa itu? Itu colokok namanya. Sekarang ketika Anda berbicara mengenai agama Anda dan berbicara mengenai agama saya Islam, mundur 2 ayat, mundur 19, mundur beberapa ayat kemudian, 12 ayat, mundur sedikit. Oke? Di situ dikatakan bahwasanya aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Anda ngerti kekal? Selama-lamanya. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, Tuhan keturunanmu wahai Abraham, Tuhan kalian secara turun-temurun. Tidak ada yang bisa membantai ini, bahwa Abraham memiliki Tuhan dan Tuhannya itu akan menyembah, dan keturunan Abraham itu akan menyembah kepada Tuhannya Abraham. Itu jelas. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kami umat Islam keturunan daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wa kuntum syuhada'a in ishadara Yaqub al-maut isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Bagaimana Anda bisa paham pertanyaan saya aja Anda nggak paham? Anda membahas tentang kejadian 17. Jangan coba-coba. Kejadian 17 itu adalah perjanjian kekal Allah antara keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak tidak ada yang mendirikan agama menyembah kepada manusia. Ajaran menyembah kepada manusia itu ajaran Barat, ajaran Roma, Vatikan, melalui dasar pijakan pengalihan transmisi antara pengajaran Paulus yang didatangi makhluk dengan ajaran kemudian Dewa Horus yang diajarkan oleh dewa-dewa mereka kepada orang-orang Romawi kuno. Nah, muncul kembali pertanyaan saya. Saya sudah menjawab. Oke, sekarang muncul pertanyaan saya. Siapa nama bapaknya Paulus kalau memang yang datang kepadanya itu adalah makhluk yang benar atau roh kebenaran? Silakan. Jadi kalau bro mau tanya siapa bapaknya Rasul Paulus, itu memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Kenapa tidak tertulis? Karena itu bukan hal yang penting. Hah? Ya. Bukan hal yang penting? Bapaknya Paulus tidak perlu ditulis di Alkitab. Karena itu bukan hal yang esensi, ya. Kok bukan hal yang esensi? Paulus ini, iya. sabar. Dia Paulus Rasul. ini mengajarkan kemudian 13 kitab kepada Anda. Anda tidak tahu siapa orangnya. Allah hanya Anda tidak tahu siapa orangnya. Paulus ini setan atau manusia? Kalau Anda mengatakan dia adalah manusia, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya? Jangan-jangan dia si iblis yang menjelma menjadi manusia, hanya sekedar untuk menyesatkan manusia. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu mengaku menyamar sebagai domba padahal dia adalah serigala yang buas. Sekarang Yesus mengatakan jangan terlalu jauh Anda mengatakan nabi palsu mana